Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kemudahan dan kelancaran di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah 15 pelajaran ya dari buku kita ini ya. Sudah lebih dari setengah ya, 2/3-nya ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sudah banyak hal yang kita pelajari dari buku ini. Dan insya Allah kita akan semakin berkembang terus ya. Yang penting adalah istiqomah dan rajin-rajin melakukan murajaah ya. Ya, kali ini kita akan masuk di pelajaran yang ke-16 ya. Silakan dibuka bukunya ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga silakan dipersiapkan di bukunya, dibuka di halaman 92 ya, di halaman 92. Baik, disimak terlebih dahulu. Ad-darsus sadisa asyara ya. Ad-darsus sadisa asyara, pelajaran yang ke-16 ya. As-sadis artinya ke-6, as-sadisa asyara ke-16 ya, pelajaran yang ke-16. Ini ada teks ya, disimak terlebih dahulu, teks yang cukup pendek ya, tapi insya Allah ini ada satu kaidah baru yang akan kita pelajari di sini ya. Ya, sudah siap semua ikhwan? Sudah siap. Ya, siap. Baik ya, disimak. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadzu. Hiya li ya ustadzu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. La hiya li Hamidin. La hiya li Hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Ya, inilah ya teks yang cukup singkat yang ada di pelajaran yang ke-16 ya. Kita coba baca sekali lagi sambil kita terjemahkan bersama ya, sambil kita maknai bersama. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu ya, apa artinya? Milik siapa pulpen ini wahai Muhammad? Iya. Al-aqlamu ini jamak ya. Aqlamun ya, jamak dari qalamun. Jadi pulpen ini gitu ya cara menerjemahkannya, jamak ya. Jadi liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman ya, milik siapa ya. Li kan artinya milik, man siapa. Jadi liman milik siapa, hadhil aqlamu pulpen ini kan jamak ya. Milik siapa pulpen ini wahai Muhammad. Nah, gitu ya. Hiya li ya ustadzu. Hiya li ya ustadzu. Apa artinya? Dia milikku. Dia milik saya wahai Ustaz. Iya ya. Dia milikku ya. Dia milikku. Pulpen itu milikku wahai Ustaz. Li milikku. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Nah, apa artinya? Dia bagus sekali. Iya, bagus sekali. Dia bagus sekali. Pulpen itu bagus sekali ya. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Apa artinya? Dan al-kutubu. Al-kutub itu jamak dari kitabun. Iya, al-kitabu ya. Kutubun jamak dari kitabun. Jadi jamaknya. Wa hadhil kutubul jadidatu ya, jadinya artinya dan buku-buku yang baru ini, iya. Apakah milik kamu? Apakah dia milik kamu? Ya. Dan buku-buku yang baru ini jamak ya, al-kutubu jamak. Dan buku-buku yang baru ini apakah dia milik kamu? Ya, apakah buku-buku tersebut milik kamu? Ya, jawabannya Muhammad menjawab la hiya li Hamidin. La hiya li Hamidin. Apa maknanya? Tidak, dia miliknya Hamid. Iya, bukan ya.
Hiya, ya, dia adalah miliknya Hamid. Buku-buku itu milik Hamid, bukan milik saya. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Ya, artinya apa? Di mana buku tulis Dafatirun, ya, dafatirun ini jamak dari daftarun, ya, buku tulis, ya. Dafatirukum berarti buku-buku tulis kalian, ya. Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudara-saudara, ya, wahai ikhwan, ya. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Ya, apa artinya? Dia di sini, di atas meja ini. Iya, dia yaitu apa? Buku-buku tulis kami, ya, ada di atas meja, ya. Buku-buku tulis kami dia ada di atas meja. Nah, ya, sebelum kita jelaskan ya kaidah apa yang ada di dalam teks ini, kita akan baca dulu ya bersama, ya. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga disimak dan diikuti, ya. Baik. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadzu. Hiya li ya ustadzu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. La hiya li Hamidin. La hiya li Hamidin. Iya. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Iya, ya. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat. Jadi di pembacaan ataupun di pelajaran yang ke-16 ini kita akan diberikan satu kaidah baru. Ini kaidah yang sangat penting, kaidah penting yang harus antum tangkap, yang harus antum pahami. Yaitu kaidah yang berbunyi bahwa jamak, ya, disimak baik-baik. Jamak untuk benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, silakan ditulis tuh. Ditulis antum masing-masing yang punya bukunya, tulis di samping teks itu atau di atas pelajaran 16, tulisan pelajaran 16 itu ditulis di situ jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, ditulis di situ, kemudian antum link beri kotak, ya, biar menjadi bahan perhatian bagi antum semua. Ya, benda yang tidak berakal bentuk jamaknya itu dihukumi mufrad muannas. Ya, lihat di sini liman hadhil aqlamu. Ya, apa yang istimewa di sini kata hadhihi. Ya, hadhihi sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ini kan kata tunjuk untuk apa? Muannas mufrad satu, ya kan? Kalau kata tunjuk untuk muannas jamak apa? Haulai, ya. Sama ya, untuk jamaknya untuk muannas dan mudzakkar sama haulai. Nah, lihat di sini kan yang ditunjuk al-aqlamu, ya. Liman hadhil aqlamu. Aqlamu itu jamak. Ya, tapi kata tunjuk yang digunakan adalah mufrad. Nah, ini karena apa? Karena tadi ada kaidah di dalam bahasa Arab, dalam nahwu, bahwa benda, ya, jamak benda tidak berakal itu dihukumi mufrad muannas, satu tunggal muannas. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa. Iya. Jadi liman hadhil aqlamu. Al-aqlamu jamak, walaupun jamak tapi menggunakan kata tunjuknya mufrad dan muannas. Nah, lalu lihat di berikutnya, hiya li ya ustadu. Hiya li ya ustadu. Ya, kata ganti untuk hadhil aqlamu, untuk al-aqlamu di sini pakai apa? Hiya. Dan hiya ini kita sudah tahu adalah untuk apa? Kata ganti untuk apa? Muannas. Satu, mufrad. Ya, kata ganti orang ketiga mufrad muannas. Hiya, satu orang wanita. Nah, padahal di sini hiya di sini untuk menggantikan apa? Al-aqlamu, jamak. Nah, ini pun sama ya. Karena apa tadi? Karena benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Sehingga pakainya hiya,
bukan pakainya hum ataupun hunna. Ya, benda tidak berakal. Ya, selanjutnya pun demikian juga. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Pakai hiya. Ya, mufrad muannas. Kemudian penjelasnya pun pakainya jamilatun, mufrad muannas juga, bukan jamilun. Ya. Selanjutnya wa hadhil kutubu, lihat tulisannya ya. Wa hadhil kutubu. Ini sama, kenapa pakai hadhihi? Padahal al-kutubu itu apa? Jamak. Ya, jamak dari al-kitabu. Ya, al-kitabu itu kan mudzakkar ya. Nah, jamaknya al-kutubu, tapi di sini kata tunjuknya pakainya muannas mufrad. Karena tadi ada hukum apa, ikhwan? Benda, coba bareng-bareng. Benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, bareng-bareng biar kita nempel di kepala kita. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga ikuti ya. Anak anak ucapkan dulu kemudian antum ikuti. Jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Coba. Jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Sekali lagi. Jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Iya, bagus ya. Antum pegang tuh kaidah itu, nanti akan sering muncul di pelajaran kita. Ya. Wa hadhil kutubu. Kenapa pakai hadhihi? Karena jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Kemudian lihat lagi tuh sifat untuk al-kutubu. Wa hadhil kutubul jadidatu, dan buku-buku yang baru ini ya, al-jadidatu ini sifat untuk al-kutubu. Sama di sini pakainya juga sifatnya mufrad muannas, al-jadidatu, bukan kalau jamaknya apa? Jududu ya, bukan wa hadhil kutubul jududu. Ya, kenapa tidak dipakai bentuk jamaknya tapi dipakai bentuk muannasnya? Karena jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas ya. Ya, dan semua sama. Berikutnya ahiya laka pakai hiya, mufrad muannas. Selanjutnya la hiya li hamidin, bukan dia milik Hamid ya, buku-buku itu milik Hamid, pakai hiya, mufrad muannas lagi ya. Terus berikutnya juga aina dafatirukum ya ikhwanu, di mana buku-buku tulis kalian wahai ikhwan? Hiya ya, pakai hiya lagi, buku-buku tulis jamaknya kata gantinya pakai hiya, mufrad muannas lagi. Bisa dipahami sini ya? Iya. Baik, sebelum masuk ke latihan Anda minta ikhwan yang ada di studio dibaca ya, dibaca satu persatu ya, dibaca utuh kemudian bergantian sambil diresapi makna dan kaidah yang tadi sudah antum bersama-sama ucapkan ya. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah baca juga di rumah, ikuti ikhwan yang ada di studio ya, sambil diresapi makna dan kaidah yang baru saja tadi kita baca ucapkan bersama ya. Silakan. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Hiya li ya ustadu, dia milikku wahai ustad. Hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka, dia bagus sekali. Dan buku-buku yang baru ini apakah dia milik kamu? Ya, dan buku-buku yang baru ini apakah dia milik kamu? Lanjut. La hiya li Hamidin, bukan dia miliknya Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanu, di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara? Wahai saudara-saudara ya, ikhwanu ini jamak dari akhun ya. Hiya huna ala hadal maktabi, dia di sini di atas meja ini. Iya, bagus ya. Ya, selanjutnya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Hiya liya ustadu, dia milikku wahai ustad. Hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka, dia bagus sekali. Dan buku-buku tulis yang baru ini, buku saja nih, bukan buku tulis ya. Kalau buku tulis apa? Dafatirun ya. Ini al-kutubu kitab ya, buku bacaan. Dan buku yang baru ini, dan buku-buku yang baru ini apakah milik kamu? Apakah dia milikmu? La hiya li Hamidin, bukan dia milik Hamid.
Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja. Iya, bagus ya. Ya. Li Hamidin. Kenapa jadi kasrah Hamidin? Karena ada dzarf. Karena Jar. ada huruf jar, ada huruf li ya. Li, jadi li ini huruf Jar. huruf jar ya. Li huruf jar. Ya, lanjut. Berikutnya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Milik siapa pulpen ini Iya, wahai pulpen Muhammad? ya. Hiya li ya ustadu. Dia milik saya wahai ustad. Iya. Hiya damilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Dia bagus sekali. Dan buku-buku baru ini apakah milik kamu? Iya. La hiya li Hamidin. Bukan, dia miliknya Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Iya. Hiya huna ala hadzal kitabi. Iya. Iya huna ala Hiya hadzal. huna ala hadzal maktabi. Mm-mm. Dia di sini di atas meja. Iya, dia di sini di atas meja meja ini. Iya. Sudah paham ya Ikhwan ya? Tadi sudah membaca, mudah-mudahan juga sudah diresapi bersama maknanya. Baik, kita langsung masuk ke tamarinu ya. Tamarinu. Latihan ya. Latihan yang pertama, ini sebenarnya bukan latihan ya, yang pertama ini ya, enggak ada soalnya nih ya, tapi lebih kepada memberikan penjelasan kepada kita tentang kaidah yang sudah kita ucapkan bersama tadi, yaitu apa? Jamak ya, apa? Jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas ya. Nanti kalau belum lancar, belum hafal, ulang-ulang lagi tuh kata-kata itu ya. Lihat ya, ta'ammal apa? Ta'ammal, perhatikanlah. Ta'ammalil amtsilatal atiyata ya, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di sini ada a, ada ba ya. Bisa dilihat di situ di bukunya ya. Ada a, ada ba ya. Untuk yang a, antum tambahkan tuh catatan di situ ya, ditulis di buku antum sekalian, ikhwan dan akhwat juga yang ada di rumah, ditambahkan, ditulis. Untuk a beri catatan ya. Untuk yang berakal ya. A ini adalah contoh untuk yang berakal. Sedangkan yang ba antum tulis di situ sampingnya benda yang tidak berakal. Yang a apa? Berakal. Yang b tidak berakal. Ya, kita lihat dulu yang untuk yang berakal. Yang berakal itu apa? Ya, orang, ya, manusia itu berakal. Ya. Kalau hewan berakal tidak? Tidak ya. Kalau hewan tidak berakal. Dia mungkin punya otak tapi nggak punya akal. Jadi belum tentu orang yang punya otak juga punya akal ya. Jadi benda itu hewan itu termasuknya benda yang tidak berakal ya. Jamaknya sama dihukumi mufrad muannas. Kita masuk ke ba, perhatikan yang ke ba, yang a ya. Kita perhatikan yang a dulu, yang berakal. Untuk yang pertama ini adalah contoh kalimat untuk yang mufrad ya. Al mufrad, lihat al mufrad. Contoh kalimat untuk yang berakal mufrad ya. Hadza talibun jadidun. Hadza talibun jadidun. Huwa min Amerika ya. Artinya apa? Ini pelajar yang baru. Ini adalah pelajar baru ya. Ini adalah pelajar baru. Nah, talibun ini kan maksudnya adalah menunjuk kepada orang ya. Nggak mungkin talibun itu buku, nggak mungkin talibun itu kursi ya. Jadi ini berakal ya. Talibun itu berakal. Ini adalah pelajar baru. Huwa min Amerika. Dia dari Amerika. Nah, ini mufradnya. Nah, kita lihat bentuk jamaknya. Ini masih standar sebagaimana yang sudah kita belajar di sebelumnya. Jamaknya al-jam'u, lihat yang baris yang kedua, al-jam'u ya. Untuk jamaknya menjadi haula'i tullabun jududun hum min Amerika. Lihat ya, hadza tadinya hadza menjadi haula'i ya. Jadi bentuk jamak dari hadza dan haula'i. Kemudian tadinya talibun menjadi tullabun ya, jamak dari talibun adalah tullabun. Kemudian jadidun jamaknya menjadi jududun. Jadi semuanya
dijamakkan, kata tunjuknya menjadi jamak haula'i, ya, kemudian sifatnya pun menjadi jamak jududun, ya, haula'i tullabun jududun. Artinya apa? Mereka ini adalah para siswa yang baru. Iya, haula'i tullabun jududun, mereka ini adalah para siswa atau para pelajar baru, ya. Lihat, ya, kata tunjuknya menjadi jamak, kemudian sifatnya juga menjadi jamak, ya, jududun. Hum min Amerika, ya, artinya mereka dari Amerika. Nah, kata gantinya pun dijamakkan, yang tadinya huwa menjadi hum. Ya, jadi kalau untuk yang benda berakal, ya, tetap sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, jamak ya jamak semuanya. Ya, kata tunjuknya jamak, kemudian sifatnya jamak, kemudian kata gantinya juga jamak. Nah, kemudian kita perhatikan contoh yang ba, ya. Yang ba ini contoh untuk apa? Yang tidak berakal, ya. Kita lihat al-mufrad, ya. Al-mufradu, ya. Contoh kalimat yang untuk mufradnya, untuk tunggalnya. Hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Apa artinya? Ini adalah buku baru. Buku baru. Terus? Dia dari Amerika. Iya, ya. Hadza kitabun jadidun. Ini adalah buku baru, ya, buku yang baru. Nah, kitabun ini benda yang tidak berakal. Nah, kata kitabun ini dalam bahasa Arab dia dihukum termasuk kata benda atau isim muannas apa mudzakkar? Mudzakkar, ya. Karena nggak ada tamar butohnya di situ, ya. Nggak ada tamar butohnya. Kalau ada tamar butohnya seperti sayyaratun itu muannas. Nah, kitabun ini mufrad, ya. Kata tunjuknya pun mufrad hadza. Sifatnya untuk kitabun jadidun. Ini pun mufrad, ya. Karena mudzakkar, ya, mudzakkar juga jadidun, bukan jadidatun, ya. Tapi kalau menjadi sayyaratun menjadi apa? Hadhihi sayyaratun jadidatun. Iya, ya. Mengikuti kata tunjuknya, kalau bendanya muannas, kata tunjuknya muannas, sifatnya juga muannas. Nah, kita pakai ini dulu. Hadza kitabun jadidun. Ini adalah kitab yang baru, ya. Huwa min Amerika. Kata gantinya pakai huwa. Lalu perhatikan ini, ya. Ini yang penerapan dari kaidah yang sudah kita ucapkan tadi. Di jamaknya di baris yang terakhir, al-jam'u bagian ba, baris yang terakhir. Al-jam'u, lihat, kitabun yang tadinya kitabun kita jadikan jamak, ya. Tadi kitabun jamaknya apa? Kutubun. Nah, jamaknya kutubun. Nah, tidak seperti contoh yang berakal yang A, kata hadzanya diganti menjadi haula'i, tapi ini justru diganti menjadi hadhihi, ya. Lihat, hadhihi kutubun jadidatun hiya min Amerika, ya. Ini adalah buku-buku baru, dia dari Amerika, ya. Dia dari Amerika. Jadi hadhihi kutubun jadidatun, tidak dikatakan apa? Haula'i kutubun jududun, enggak begitu, ya. Karena apa? Ada hukum yang mengatakan tadi jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Jadi kutubun ini dianggapnya hiya, satu muannas, hiya. Sehingga di sini pakainya hadhihi, sifatnya pakai jadidatun, bukan jududun. Makanya kata gantinya hiya min Amerika, pakai hiya. Paham di sini? Paham. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di studio juga paham, ya. Baik, kita baca bersama, ya. Kita baca bersama contoh-contoh ini, ya. Bagian yang A dulu, ya. Yang hamzah dulu. Al-mufradu hadhihi talibun jadidun huwa min Amerika. Hadza talibun jadidun huwa min Amerika. Ya, baca. Al-mufradu hadza talibun jadidun huwa min Amerika. Ya, kita masuk ke jamaknya. Al-jam'u haula'i tullabun jududun hum min Amerika. Al-jam'u haula'i tullabun jududun hum min Amerika. Ya, ulangi coba. Al-jam'u haula'i tullabun jududun hum min Amerika. Ya, sekarang yang ba. Ya, al-mufradu, ya.
al-mufradu. Hadza kitabun jadidun huwa min amrika. Ya. Al-jam'u. Al-jam'u. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min amrika. Sekali lagi al-jam'u. Al-jam'u. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min amrika. Iya, bagus ya. Sudah paham ya? Paham. Ya, langsung kita masuk ke latihan yang sebenarnya, itu di latihan yang kedua. Ya, ini baru kita latihan. Kalau ini baru apa? Ta'ammal, perhatikan saja, memperhatikan saja. Baik, masuk kita ke latihan yang kedua ya. At-tamrin atsani. Perhatikan di sini perintahnya ya. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut dalam bentuk jamak. Ya, mubtada yang isim yang ada di awal kalimat. Ya, lihat contohnya dulu ya biar lebih paham. Lihat contohnya. Mithalun, contoh. Hadza baitun. Hadza baitun. Ya, ini untuk bentuk apa? Mufradnya. Kita rubah menjadi jamak menjadi hadhihi buyutun. Lihat ya, baitun jamaknya apa? Buyut. Iya, buyutun. Nah, ketika baitun ini kita rubah menjadi apa? Jamak, buyutun, maka kata tunjuknya itu bukan berubah menjadi haula'i ya. Jamak dari hadza kan apa? Haula'i ya, tapi kita rubah menjadi hadhihi. Karena apa? Karena baitun itu adalah jamak ya, karena baitun itu adalah benda tidak berakal ya, sehingga jamak dari baitun itu apa? Dihukumi mufrad muannas ya. Maka di sini kata tunjuknya adalah hadhihi, bukan haula'i. Maka salah kalau kita mengatakan haula'i buyutun. Bisa dipahami? Ya, ini untuk melatih kita penerapan kaidah tadi sekaligus mengenal bentuk-bentuk jamak dari suatu benda. Nah, ini udah kita dikasih nih ya, di dalam kurung-kurung ini yang ada di samping itu adalah bentuk jamaknya. Jadi PR antum hanya di sini menuliskan kata tunjuknya. Jadi sambil penulis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bentuk-bentuk dari jamak suatu benda. Ya, silakan satu persatu ikhwan. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah bisa mengikuti membaca sebagaimana ikhwan yang ada di studio. Ya, silakan. Hadza najmun. Ini adalah bintang. Hadhihi nujumun. Iya. Ini adalah bintang-bintang. Iya, itu ya. Hadza najmun. Ini adalah bintang. Najmun jamaknya adalah nujumun. Nah, ketika kita menunjuk jamaknya dari najmun, kita pakai hadhihi. Hadhihi nujumun. Ini adalah bintang-bintang. Ya, terus. Hadza darsun. Ini adalah pelajaran. Sebuah pelajaran, biar enak ya. Ini adalah sebuah pelajaran. Ini adalah sebuah pelajaran. Hadhihi durusun. Ini adalah pelajaran-pelajaran. Iya, betul ya. Hadza najmun, apa? Hadza darsun, hadhihi durusun. Darsun jamaknya durusun. Ya, lanjut. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Iya, sebuah pulpen. Hadhihi aqlamun. Ini adalah pulpen-pulpen. Iya, ya. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pulpen ya. Kita pakai sebuah karena sedang menyandingkan dengan bentuk jamaknya biar maknanya diselaraskan. Hadza qalamun. Ini sebuah pulpen. Ya, ini adalah sebuah pulpen. Hadhihi aqlamun. Ini adalah pulpen-pulpen. Ini adalah pulpen. Ya. Hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadhihi abwabun. Ini adalah pintu-pintu. Iya ya. Babun jamaknya abwabun ya. Hadza babun, ini adalah sebuah pintu. Hadhihi abwabun. Ini adalah pintu-pintu. Ya, lanjut. Hadza nahrun. Ini adalah sebuah sungai. Iya, sungai. Nahrun, sungai. Hadhihi anharun. Ini adalah sungai-sungai. Iya ya. Nahrun jamaknya
anharun. Hadza nahrun, ini adalah sebuah sungai. Hadhihi anharun, ini adalah sungai. Jadi kalau antum punya teman namanya Anhar, itu sungai-sungai itu artinya ya. Ya, lanjut. Hadza jabalun, ini adalah sebuah gunung. Iya. Hadhihi jibalun, ini adalah gunung-gunung. Iya ya. Jabalun artinya gunung, jamaknya adalah jibalun ya. Gunung-gunung. Hadza jabalun, ini adalah sebuah gunung. Hadhihi jibalun, ini adalah gunung-gunung ya. Ingat ya, pakai hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Karena jamak untuk benda tidak berakal dihukumi Mufrad muannas. iya ya. Lanjut. Hadza kalbun, ini adalah sebuah anjing. Hadhi Seekor anjing ya. Kalau anjing kan punya ekor. Nah, seekor. Ya, lanjut. Hadza kalbun, ini adalah seekor anjing. Hadhihi kilabun, ini adalah para anjing. Anjing-anjing gitu ya. Kalau para anjing kayaknya kurang tepat ya. Kalau para untuk biasanya manusia kan. Para pelajar, para petani, para pedagang ya. Tapi para anjing kayaknya kurang pas ya. Ya, anjing-anjing gitu. Untuk bikin jamaknya diulang aja. Pengulangan kata. Ya, kalbun artinya anjing ya, satu ekor anjing. Jamaknya kilabun ya. Jamak dari kalbun kilabun ya. Mirip ya tadi jabalun jibalun ya, mirip. Hadza kalbun, ini adalah seekor anjing. Hadhihi kilabun ya, ini adalah beberapa anjing atau anjing. Ya, lanjut. Hadza bahrun, Iya. ini adalah laut. Hadhihi biharun, Iya. ini adalah laut-laut. Iya ya. Bahrun itu sebuah laut ya, sebuah ya. Bahrun ini satu laut ya. Kemudian jamaknya adalah biharun. Jamaknya adalah biharun ya. Hadza bahrun, ini adalah satu laut. Hadhihi biharun, ini adalah laut. Ya, lanjut. Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Hadhihi kutubun, ini adalah buku-buku. Iya ya, kitabun jamaknya kutubun. Hadza kitabun, hadhihi kutubun. Ya, ini adalah seekor lagi. Hadza kitabun, ini adalah sebuah buku ya. Kemudian hadhihi kutubun, ini adalah buku-buku. Ya, lanjut. Hadza himarun, ini adalah seekor keledai. Iya. Hadhihi humurun, ini adalah keledai-keledai. Iya ya. Himarun jamaknya humurun ya. Artinya apa? Keledai. Hadza himarun, ini adalah seekor keledai. Hadhihi humurun, ini adalah keledai ya. Sebelumnya sudah pernah muncul kan ya? Jamak dari himarun ada dua kalau nggak salah ya. Hamirun. Ada satu bisa humurun, bisa hamirun ya. Jamak dari himarun ada dua, bisa humurun, bisa hamirun ya. Ya, lanjut. Hadza sarirun, ini adalah sebuah ranjang. Iya. Hadhihi sururun, ini adalah ranjang-ranjang. Iya, sarirun jamaknya sururun ya. Hadza sarirun, ini sebuah ranjang. Hadhihi sururun, dan ini adalah ranjang-ranjang. Ya, lanjut. Hadza daftarun, ini adalah sebuah buku tulis. Iya. Hadhihi dafatiru, Iya. ini adalah buku-buku tulis. Iya ya. Hadza daftarun, ini adalah sebuah buku tulis. Hadhihi dafatiru, dan ini adalah buku-buku tulis ya. Ini adalah buku-buku tulis ya. Dafatiru, kenapa nggak tanwin? Karena Sigo muntahal juga. Iya, ini udah kita pelajari sebelumnya kan ya. Ya, tentang kenapa dafatiru ya, sejenis ini tidak boleh tanwin, karena ini masuk dalam golongan isim ghairu munsharif ya, yaitu masuknya dalam golongan sigha muntahal jumu. Apa itu sigha muntahal jumu? Sigha muntahal jumu itu adalah bentuk jamak dari suatu kata yang setelah alif ada 2 atau 3 huruf. Lihat, dafatiru, ini kan jamak ya, bentuk jamak dari daftarun. Nah, bentuk jamak dari suatu benda, dafatiru, ini jamak yang setelah alifnya, mana alifnya? Setelah fa. Setelah alif ada 2 huruf, yaitu apa di sini? Ta dan ro
maka dia dafatiru bukan dafatirun, ya. Paham ya? Sigha muntahal jumu namanya. Ya, setelah alif pada jamaknya ada 2 atau 3 huruf. Nah, itu isim ghairu munsharif, termasuk isim ghairu munsharif. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh dibaca tanwin. Ya, lanjut. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Hadhihi makatibu. Iya. Ini adalah meja-meja. Kenapa enggak tanwin? Karena sigha muntahal jumu. Iya, sigha muntahal jumu. Setelah alif lihat makatibu. Ini kan bentuk jamak dari maktabun, makatibu. Setelah alif nih ada huruf alif di makatibu, ada 2 huruf. Huruf apa? Huruf ta sama ba. Iya, huruf ta dan ba. Maka ini masuk tadi sigha muntahal jumu yang merupakan isim ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Ya, kalau ada kata-kata jamak seperti ini ada alifnya, kemudian setelah alifnya ada 2 atau 3 huruf, kita tidak baca tanwin. Ya. Hadza maktabun. Ini sebuah meja. Hadhihi makatibu. Ini adalah meja-meja. Ya, lanjut. Hadza fundukun. Ini adalah sebuah pondok. Iya, pondok ya. Hotel. Ya, Hotel. ini seperti mirip bahasa kita ya, pondok penginapan. Ya, funduk ternyata dari bahasa Arab ya. Fundukun, hadza fundukun. Ini adalah sebuah hotel. Kita artikan hotel saja. Hadza fundukun. Ini adalah sebuah hotel. Hadhihi fanadiqu. Ini adalah hotel-hotel. Iya, ya. Fundukun jamaknya fanadiku ya. Fundukun hotel, jamaknya fanadiku, hotel-hotel. Kenapa nggak tanwin? Isim ghairu munsharif dan masuk ke sigha muntahal jumu. Taunya dari mana ini sigha muntahal jumu? Karena setelah huruf nun ada alif, di belakang alif ada 2 huruf. Iya, masya Allah ya, begitu ya. Ada huruf alif pada jamaknya dan setelah alif tersebut ada 2 huruf. Ini sigha muntahal jumu ya. Tidak boleh dibaca tanwin, termasuk isim ghairu munsharif. Ya, bagus ya. Ya, lanjut. Hadhihi sa'atun. Ini adalah sebuah jam. Iya. Hadhihi sa'atun. Sa'atun, sanya panjang juga. Hadhihi sa'atun. Iya. Ini adalah jam-jam. Iya, lihat ya. Hadhihi sa'atun. Ini adalah sebuah jam. Kenapa pakai hadhi sebelumnya pakai hadza? Karena ini Isim? Muannas. Iya. Karena ini muannas. Karena ini isim muannas ya, isim muannas. Taunya dari mana ini isim muannas? Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh, sa'atun. Nah, tak marbutoh di belakangnya. Maka ini isim muannas sehingga kata tunjuknya pakai hadhihi. Ya, selanjutnya hadhihi sa'atun. Bentuk jamaknya hadhihi sa'atun. Kenapa pakai hadhihi juga? Karena Tetap mufrad muannas. Iya, Muannas. karena tadi ya jamak benda muannas. tidak berakal ya. Sa'atun karena jam tangan ya, itu adalah benda yang tidak berakal. Maka jamaknya dihukumi apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Maka tidak ada beda nih baik mufradnya ataupun jamaknya untuk kata tunjuknya. Hadhihi sa'atun, ini untuk mufradnya pakai hadhihi juga. Jamaknya tetap sama juga pakai hadhihi. Hadhihi sa'atun. Bisa dipahami? Iya, masyaallah ya. Lanjut. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah sebuah mobil. Iya. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil-mobil. Iya ya, sama seperti tadi. Ya, ini sama-sama pakai hadhihi. Karena sayyaratun ini apa? Isim muannas, ada tak marbutoh di belakangnya. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah sebuah mobil. Ketika jamaknya pun sama, tetap pakai hadhihi. Kenapa? Karena jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Mufrad ya, mufrad muannas. Hadhihi sayyaratun. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Hadhihi ta'iratun. Iya. Ini adalah sebuah pesawat. Iya. Hadhihi ta'iratun. Ini adalah pesawat-pesawat. Iya, bagus ya. Ta'iratun artinya pesawat ya, pesawat terbang, bukan pesawat televisi ya. Pesawat terbang. Hadhihi ta'iratun. Ini adalah pesawat. Kita pakai hadhihi karena ini isim muannas, belakangnya ada tak marbutoh. Nah, untuk jamaknya sama pakai hadhihi juga. Hadhihi ta'iratun ya. Ta'iratun.
Ya, kenapa pakai hadhihi juga? Karena jamak Jamak. benda tidak berakal. Dihukumi mufrad muannas. Iya, masyaallah, bagus. Ya, lanjut. Dzalika najmun. Itu adalah sebuah bintang. Iya, Tilka nujumun. iya, Itu adalah bintang-bintang. iya, bagusnya. Kalau sebelumnya bentuk-bentuk apa? Jamaknya dikasih itu di dalam kurung, kenapa ini enggak ada? Karena sudah ada di nomor 1. Nomor 1 ya benar ya. Iya. Nomor 1 kan udah dikasih tahu tuh ya. Nah, ini sebelumnya pakai hadza dan hadhihi, nah ini pakai dzalika itu ya. Dzalika najmun. Ya, itu adalah bintang. Nah, bentuk jamaknya kita pakai apa? Tilka. Ya, karena muannas dari dzalika apa? Tilka. Jadi pakainya mufrad muannasnya, bukan ulaika tapi pakainya tilka. Karena apa? Karena jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Jadinya tilka nujumun. Nah, nujumun ini jamak ya, bintang-bintang artinya. Nah, pakainya tilka mufrad muannas karena benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, lanjut. Tilka sayyaratun. Itu adalah sebuah mobil. Tilka sayyaratun. Itu adalah mobil-mobil. Iya. Ya. Nah, ini tilka. Kenapa pakai tilka bukan dzalika? Karena mufrad muannas. Bukan. Ini kan masih mufrad ini. Tilka sayyaratun. Kenapa Isim. pakai tilka? Karena Karena- isim muannas. Karena sayyaratun isim muannas ini belum masuk ke jamak nih ya. Belum masuk ke jamak. Ya, tilka sayyaratun pakai tilka karena isim muannas sayyaratun. Nah, jamaknya tilka sayyaratun tetap pakai tilka. Kenapa jamaknya tetap pakai tilka? Karena sayyaratun jamak yang tidak berakal dihukumi mufrad Iya, muannas. betul ya. Karena jamak tidak berakal dihukumi mufrad muannas sehingga tetap pakai tilka ya. Tilka sayyaratun. Iya. Ya, sampai sini sudah melekat kaidah tadi. Sudah ya? Ya, kita sekali lagi sebagai penutup untuk perjumpaan kita kali ini, ucapkan kaidah yang tadi secara bersama-sama ya. Jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Ya, silakan. Jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Iya, sekali lagi ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga ya bersama-sama ya. Diucapkan di rumah masing-masing. Jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas ya. Jamak benda tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab dan memberikan kepada kita kemudahan dan pemahaman ya di dalam menangkap pelajaran-pelajaran ini. Ya, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.